Cerita dimulai di dalam laboratorium perusahaan Edge. Di sana kita melihat dua orang ilmuwan, Tucker dan Markel. Keduanya sedang melakukan eksperimen untuk menciptakan sebuah serum menggunakan tomat. Keistimewaan serum ini adalah siapapun yang menggunakannya tidak akan bisa disakiti oleh siapapun. Ketika eksperimen selesai dan serumnya siap, mereka memutuskan untuk mencobanya. Mereka melempar tomat itu ke dinding sekuat tenaga. Namun sayangnya, tomat itu hancur lebur dan rusak sepenuhnya. Kedua ilmuwan itu sangat kecewa. Tetapi pada saat itu, mereka saling memandang dan berjanji kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan menyerah sampai serum itu berhasil. Keesokan paginya, adegan berpindah ke sebuah toko pizza. Seorang pemuda bernama Matt sedang mengambil pizza yang sudah jadi dari mesin, tetapi tiba-tiba pizza itu jatuh ke lantai dan rusak. Ibunya, Mrs., melihat kejadian itu dan langsung sangat marah. Ia berkata, "Kamu sudah merusak 2 pizza dalam 1 minggu, dan sekarang tidak ada waktu untuk membuat yang lain. Aku akan memotong harga kerugian ini dari gajimu." Matt memohon kepadanya dan berkata, "Aku sangat butuh uang itu, tolong jangan lakukan itu." Ibunya setuju, tetapi dengan satu syarat. Ia berkata, "Kalau kamu ingin aku memaafkanmu, maka kamu harus keluar dari toko dan memakai kostum manusia pizza, supaya menarik pelanggan, seperti yang dulu dilakukan ayahmu." Matt sangat malu, tetapi ia terpaksa menyetujuinya. Ia pun memakai kostum itu dan berdiri di jalan. Pada saat itu datanglah Todd, seorang anak populer di kampus, mengendarai mobil mahalnya. Ia berhenti di depan toko dan mulai mengejek, menghina, dan merendahkan Matt. Masalahnya, Todd datang bersama pacarnya, Susan, gadis yang diam-diam dicintai Matt, tetapi ia tidak pernah cukup berani untuk mengaku kepadanya. Setelah penghinaan itu, Matt masuk ke toko dan memutuskan bahwa ia tidak akan berdiri di luar lagi. Namun ibunya berkata kepadanya, "Ayahmu dulu memakai kostum ini dengan bangga untuk menafkahi keluarganya. Ini tokomu. Apa yang membuatmu malu?" Ucapan ibunya itu mempengaruhinya, dan Matt memutuskan untuk tetap memakai kostum itu sepanjang hari dan tidak peduli pada siapapun. Kita kembali lagi ke laboratorium. Kedua ilmuwan itu datang dan mendapati kejutan yang akan membuat mereka tercengang. Tomat yang sudah hancur itu kembali utuh dengan cara yang aneh. Ilmuwan Tucker tidak percaya dengan matanya sendiri. Ia mengambil tomat itu dan melemparkannya lagi. Dan di depan matanya, tomat itu menyusun dirinya sendiri dan kembali ke bentuk aslinya. Setelah bekerja siang dan malam, akhirnya mereka berhasil membuat serum dari tomat yang bisa hidup abadi dan tidak bisa mati. Mereka pun memutuskan untuk mengujinya pada manusia. Matt selesai bekerja di toko pizza, lalu berlari ke kuliahnya. Karena kelelahan dan bekerja sepanjang hari, ia terus tertidur dan terbangun selama kuliah kimia yang diajar oleh Profesor Tucker. Ketika kelas selesai, profesor itu membangunkannya dan berkata, "Kalau kamu ingin berhasil dalam hidupmu dan mencapai sesuatu, kamu harus fokus. Aku tahu kamu cerdas dan punya otak, jadi gunakanlah." Tetapi Matt merasa putus asa dan menjawab bahwa ia akan selamanya hanya membuat pizza bersama ibunya dan tidak akan pernah mencapai apapun. Sang profesor meminta Matt untuk mengantarkan pizza ke laboratoriumnya pada malam hari karena ia ingin menunjukkan penemuan barunya. Matt pun setuju. Setelah kuliah, ia kembali ke toko dan mulai berkeliling kota mengantarkan pesanan. Di sisi lain, di laboratorium Edge, direktur perusahaan Mr. Chisel sedang berbicara dengan para ilmuwan dan meminta hasil eksperimen mereka. Profesor Tucker menunjukkan tomat itu kepadanya dan menyuruhnya memencatnya. Ketika sang direktur menekannya, tomat itu kembali utuh dalam hitungan detik. Para ilmuwan menjelaskan bahwa mereka telah berhasil menemukan serum yang bisa mengembalikan apapun ke bentuk aslinya, walaupun sudah dihancurkan, dan bahwa serum itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Tetapi Direktur Chisel ternyata tamak dan hanya memikirkan uang. Ia berkata kepada mereka, "Kita akan menjual serum ini kepada militer. Bayangkan, tentara kita tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun." Para ilmuwan menolak bila penemuan mereka dijadikan senjata perang, dan Tucker memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan rencana direktur itu berhasil. Pada saat itu, Matt sedang mengantarkan pesanan pizza terakhir kepada Profesor Tucker di laboratorium. Matt yang malang tidak tahu bahwa Mr. Chisel telah mengirim pengawalnya, John, bersama seorang penembak jitu untuk mencuri serum itu dari para ilmuwan dengan paksa. Begitu Matt menyerahkan pizza kepada profesor, kelompok penjahat itu menyerbu mereka dan mengepung mereka sambil berteriak, "Serahkan serum dan tomat yang tidak bisa hancur itu sekarang juga." Tucker menolak dengan tegas, tetapi ilmuwan kedua, Markel, ternyata seorang pengkhianat. Ia menyerahkan semuanya kepada kelompok itu dan mengakui bahwa ia bekerja sama dengan Direktur Chisel. Markel dan orang-orang itu hendak pergi, tetapi Markel menjatuhkan tomat itu ke lantai dan menunggu agar tomat itu kembali utuh. Namun ternyata tomat itu tidak kembali seperti semula. Markel pun mengerti bahwa Tucker telah menukar tomat itu tanpa diketahui siapapun. Pada saat itu, Profesor Tucker mengeluarkan tomat asli dan suntikan dari sakunya lalu menyembunyikannya.
Ia mencoba melarikan diri bersama Matt dari gedung itu, tetapi mereka dihadang beberapa preman yang langsung menembaki mereka. Profesor terkena peluru, dan peluru lain melukai bahu Matt. Meski demikian, mereka berhasil sampai ke atap gedung. Di sana, Tucker memberi Matt suntikan yang langsung menyembuhkan lukanya dalam sekejap, lalu berkata, "Makanlah tomat ini cepat. Ini akan memberimu kekuatan luar biasa. Tapi berjanjilah padaku, kamu hanya akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan." Akhirnya kelompok penjahat itu mengepung sang ilmuwan dan berkata, "Berikan tomat itu kalau kau ingin hidup." Namun Tucker mengeluarkan sebotol bahan kimia dan melemparkannya ke lantai, sehingga terjadi ledakan besar yang melempar para musuh. Sayangnya ilmuwan itu meninggal karena luka-lukanya di depan mata Matt. Karena marah dan sedih, Matt memutuskan untuk memakan tomat itu seperti yang dikatakan ilmuwan tersebut. John mencoba mencegahnya, tetapi Matt jatuh dari atas gedung yang tinggi. Kejutannya, Matt berdiri kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menaiki mobilnya dan pergi. Saat mengemudi, ia mulai merasa lelah, pusing, dan hampir pingsan, sehingga ia menghentikan mobil di pinggir jalan. Untungnya, ia kebetulan berhenti tepat di depan rumah Susan. Susan melihat keadaannya dan membawanya masuk ke rumah agar beristirahat. Ketika Susan pergi mengambilkan air, Todd masuk dan bertanya dengan cemburu dan marah. "Apa yang dilakukan anak ini di sini? Kita tidak mengundangnya ke pesta." Matt mencoba menjelaskan, tetapi Todd mengusirnya dengan kasar dan memukulnya dengan tinju. Namun tangan Todd malah terasa sakit, dan ia berteriak kesakitan, karena tubuh Matt menjadi keras seperti batu. Teman-teman Todd berkumpul untuk memukul Matt, tetapi Matt memukul mereka semua dengan mudah, dan salah satu dari mereka ia lempar hingga terbang ke atas meja pingpong. Matt pun pergi dan kembali ke rumahnya, tetapi efek tomat itu masih bekerja dan ia pingsan di sofa. Keesokan paginya, saat sarapan bersama ibunya, Matt bertanya-tanya, "Apakah tomat itu benar-benar memberiku kekuatan, atau aku hanya berhayal?" Maka ia memutuskan untuk mencobanya. Ia meletakkan tangannya ke api dan tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah itu, ia turun ke jalan dan mencoba mendorong sebuah mobil dengan tangannya, dan ia mengangkatnya dengan sangat mudah. Dengan begitu, ia yakin bahwa kata-kata sang ilmuwan memang benar, dan bahwa ia kini telah menjadi manusia super. Matt pergi ke toko pizza, dan di sana ia melihat berita di televisi tentang kematian Profesor Tucker. Masalah semakin besar ketika John dan anak buahnya datang ke toko dan bertanya kepada ibunya tentang keberadaan putranya. Ibunya melihat bahwa mereka bukan polisi, melainkan tampak seperti preman, lalu berkata kepada mereka, "Pergi dari sini, tidak ada yang boleh masuk tanpa surat izin penggeledahan." John mencoba memaksa masuk bersama orang-orangnya, tetapi ibu yang pemberani itu memukul salah satu dari mereka dengan tongkat bisbol. Saat itulah John dan anak buahnya mengangkat senjata ke arahnya dan berkata, "Katakan di mana anakmu, atau kami akan membunuhmu." Matt melihat semua itu dari dapur. Untuk menyelamatkan ibunya tanpa memperlihatkan wajahnya, ia mengenakan kostum lama ayahnya. John dan anak buahnya sedang menghancurkan toko dan mendorong-dorong ibunya, lalu tiba-tiba salah satu dari mereka terlempar oleh hembusan angin. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Matt mengenakan kostum itu. Matt berkata kepada mereka dengan penuh percaya diri, "Aku seorang pahlawan super, dan namaku Paraman." Kelompok penjahat itu menertawakannya dan mengejeknya. Mereka berkata, "Kau hanya manusia pizza, dan dengan tubuh lemah seperti itu, seharusnya kau menyerah tanpa perlu dipukul." Tetapi Matt menggunakan kekuatan barunya dan menyerang mereka. Ketika salah seorang menembaknya, peluru itu sama sekali tidak mempengaruhi kostum itu. Setelah memukul habis semua anggota geng itu, ia menangkap John yang mencoba membujuknya dan berkata, "Ikutlah denganku ke laboratorium." Tetapi Matt masih marah atas kematian sang ilmuwan, maka ia mendorong John ke belakang. Kaki John terpleset dan wajahnya masuk ke dalam oven pizza yang panas, sehingga setengah wajahnya terbakar habis. John berteriak kepada anak buahnya dan segera berlari ke dokter untuk mengobati wajahnya. Setelah perkelahian itu, Matt membawa ibunya ke rumah sakit. Ketika ibunya sadar, Matt menceritakan semuanya. Ibunya memutuskan menutup toko sampai keadaan tenang, dan ia berkata bahwa ia bermimpi tentang ayah Matt yang mengenakan kostum pengantar pizza dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Matt pun memutuskan bahwa ia akan terus berjuang dengan mengenakan kostum manusia pizza, dan ia berjanji akan memakai kekuatannya untuk membantu orang, bukan untuk hal yang salah. Di rumah sakit lain, wajah John tertutup perban. Dokter mengeriksanya dan berkata, "Kita harus mengambil kulit dari bagian lain tubuhmu dan mencangkokkannya ke wajahmu agar luka bakar ini tertutup." John berdiri di depan cermin dan melihat wajahnya. Anak pizza itu telah merusak wajahnya sepenuhnya. Kemarahan memenuhi dirinya dan ia bersumpah bahwa ia harus membalas dendam kepada pahlawan super itu, apapun harga yang harus dibayar. Matt tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pergi untuk menutup toko pizza karena ibunya masih dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba muncullah detektif Mauser dan berkata, "Ikut denganku ke kantor polisi." Sesampainya di sana, Matt mulai memperlihatkan rekaman kamera pada detektif tentang serangan geng itu terhadap ibunya. Tetapi Mauser ternyata cerdik. Ia menunjukkan kepadanya rekaman lain tentang seorang pria bertopeng yang menghajar geng itu tanpa ampun. Mauser curiga bahwa Matt adalah manusia pizza itu sendiri. Namun Matt mengingkarinya sepenuhnya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melawan satu pasukan sendirian? Coba lihat tubuhku. Apa tubuh seperti ini bisa mengangkat ibunya dan lari membawanya ke rumah sakit?" Detektif Mauser memandangnya dan untuk sementara percaya.
Ia berkata bahwa Matt tidak kelihatan seperti itu, tetapi ia menegaskan bahwa ia akan terus menyelidiki sampai mengetahui siapa sebenarnya manusia pizza itu. Setelah keluar dari kantor polisi, Matt pergi menghadiri pemakaman Profesor Tucker. Di sana ia bertemu Susan lagi, lalu mulai meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta ketika ia memukul Todd dan teman-temannya. Tetapi Susan mengejutkannya dengan berkata, "Kau minta maaf untuk apa? Mereka yang menyerangmu lebih dulu, dan kau hanya membela diri. Lagi pula, Todd itu sikapnya sampah, dan aku sudah meninggalkannya serta memblokirnya." Ketika Matt mendengar dua kalimat itu, perutnya terasa bergetar, dan kupu-kupu cinta mulai berterbangan di hatinya. Mereka pun berbicara bersama beberapa saat. Di sisi lain, Mr. Chisel sedang duduk bersama ilmuwan Markle, membicarakan bagaimana cara mengembalikan serum itu. Di tengah percakapan itu, John masuk dengan wajah hangusnya dan berkata terang-terangan, "Aku akan mencuri kekuatan manusia pizza itu untuk diriku sendiri. Dan bukan hanya itu, mulai hari ini, aku adalah direktur baru perusahaan ini. Aku sudah muak dan lelah diperintah oleh Chisel." Bosnya berkata, "Apa kau gila? Apa yang kau lakukan, orang gila?" Tetapi John tidak membuang waktu. Ia langsung mengeluarkan pistol dan menembak mati Chisel. Setelah menyingkirkan bosnya, ia duduk dengan tenang di kursi itu dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru, serta menamakan dirinya Big Cheese, si kepala besar. Perintah pertama yang ia berikan kepada ilmuwan Markle adalah mencari cara untuk menarik serum dari tubuh manusia pizza agar bisa diproduksi ulang dan digunakan untuk dirinya sendiri. Ilmuwan itu berkata, "Ketika aku meneliti ulang risetku, aku menemukan titik lemah manusia pizza. Ada bakteri dalam daun tembakau, dan asapnya memengaruhi struktur tomat itu sehingga kekuatan manusia pizza menjadi tidak berguna." Big Cheese sangat gembira mendengar hal itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengubah asap itu menjadi senjata agar mereka bisa menangkap manusia pizza. Setelah semuanya siap, Big Cheese dan anak buahnya pergi ke kampus, tempat Matt belajar. Saat itu, Matt sedang berada di kelas kimia bersama dosen. Tiba-tiba, ia merasa sangat lelah dan berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Big Cheese dan anak buahnya menyerbu kampus, mulai mengancam dosen dan para mahasiswa dengan senjata, lalu bertanya, "Di mana Matt?" Susan dengan cerdik mengirim pesan cepat kepada Matt dan memperingatkannya bahwa ada geng yang sedang mencarinya. Matt memanfaatkan kesempatan itu, berlari ke kamar mandi terdekat dan mengenakan kostum manusia pizza. Matt mempersiapkan dirinya sepenuhnya untuk menyelamatkan Susan dan teman-teman kampusnya dari geng itu. Big Cheese tidak menemukan Matt di kelas, tetapi ia menemukan sebuah buku catatan yang berisi surat-surat cinta untuk Susan. Ketika ia tahu bahwa gadis yang dicintai Matt berada di ruangan itu, ia memutuskan untuk menjadikannya sandara agar Matt masuk ke perangkap. Geng itu membawa Susan pergi, tetapi tiba-tiba manusia pizza muncul di hadapan mereka dan memotong jalan mereka. Ia berdiri di depan Big Cheese dan berkata, "Lepaskan Susan sekarang juga." Big Cheese memerintahkan anak buahnya untuk menyemprotkan asap rokok. Tepat seperti yang diperkirakan oleh Markle, rencana itu berhasil. Matt kehilangan kekuatan manusia pizzanya, tidak mampu menahan asap itu dan jatuh ke tanah. Big Cheese memerintahkan agar serum itu diambil dari tubuhnya, lalu berkata kepada orang-orangnya, "Habisi dia dan bunuh dia." Tetapi sebelum mereka sempat melakukannya, jam kuliah selesai, para mahasiswa keluar dari kelas, dan tempat itu pun menjadi ramai. Big Cheese membawa Susan dan melarikan diri dengan cepat, meninggalkan anak buahnya untuk menyelesaikan tugas kotor itu. Namun begitu asap itu lenyap, kekuatan manusia pizza kembali lagi kepadanya. Dalam sekejap ia menghajar mereka semua dan menumbangkan mereka dengan satu serangan. Ia segera berlari untuk menyelamatkan Susan, tetapi sayangnya Big Cheese sudah lebih dulu membawanya ke markas mereka. Di sana Susan diikat di laboratorium perusahaan, sementara Big Cheese pergi menghadiri rapat dengan para investor. Dalam rapat itu mereka bertanya tentang serum. Dengan bantuan ilmuwan Markle, sang direktur memperlihatkan kepada mereka darah Matt yang mengandung serum. Untuk membuktikannya, Big Cheese mencoba sedikit sampel pada dirinya sendiri. Seketika luka bakar di wajahnya menghilang sepenuhnya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bekas luka itu muncul lagi setelah beberapa saat. Dan ini berarti mereka masih butuh banyak kerja untuk menyempurnakan serum itu dan memproduksinya kembali secara utuh. Meski begitu, sampel kecil itu sudah cukup untuk membuat para investor kagum, dan mereka berjanji akan mendanai proyek itu jika eksperimennya diteruskan. Saat rapat sedang berlangsung, Matt tiba di markas perusahaan untuk menyelamatkan kekasihnya. Tetapi agar bisa melewati keamanan perusahaan, ia harus cerdik. Ia menyamar sebagai pengantar pizza yang datang untuk mengirim pesanan kepada direktur. Tipu muslihat itu berhasil dan penjaga pun membiarkannya masuk. Matt mengenakan kostum manusia pizza di dalam lift. Begitu sampai ke kantor Big Cheese, ia menyerangnya dengan sekuat tenaga dan berteriak marah. "Di mana Susan?" Big Cheese tetap tenang dan berkata dingin. "Aku punya tawaran untukmu. Jika kau setuju, gadis itu akan hidup. Berikan aku sedikit sampel darahmu, dan aku akan menyerahkan Susan." Matt sangat cemas terhadap Susan, maka ia pun setuju.
tetapi Big Cheese yang licik memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyalakan cerutunya dan meniupkan asap itu ke wajah manusia pizza. Asap itu kembali membuatnya kehilangan kekuatannya. Mereka menyeretnya secara paksa dan mengurungnya di laboratorium rahasia. Ketika Matt sadar, ia mendapati dirinya terikat di atas ranjang dorong. Big Cheese tertawa sinis dan berkata, "Dengan darahmu, kita bisa membuat serum melimpah. Tapi aku punya kebiasaan, aku tidak pernah membiarkan saksi hidup." Ia memerintahkan ilmuwan Markel, "Setelah kau selesai mengambil darahnya, bunuh dia." Matt memohon agar Susan dibebaskan, tetapi Big Cheese berkata, "Aku tidak meninggalkan bukti, anak pintar." Pada saat ilmuwan itu mengambil sampel darah dan sedang menyiapkan racun untuk membunuh Matt, dan akhir segalanya tampak sudah sangat dekat, tiba-tiba 3 polisi menyerbu laboratorium, mengangkat senjata dan berkata kepada semua orang, "Menyerahlah." Ternyata Matt sempat menelpon detektif Moser untuk meminta bantuan sebelum ia masuk ke gedung itu. Polisi pun datang tepat waktu dan menyelamatkannya sebelum terlambat. Tetapi Big Cheese tidak mau menyerah. Ia langsung menembak di dalam laboratorium. Polisi tidak mundur dan terus maju untuk menyelamatkan anak-anak itu, sementara Big Cheese dan Markel bersembunyi di dalam gedung sambil saling baku tembak. Detektif Moser melepaskan ikatan Matt, lalu membawa dia dan Susan dengan cepat ke mobilnya di tempat yang aman. Moser memerintahkan timnya untuk mengejar geng itu. 2 polisi berhasil menangkap ilmuwan Markel di dalam laboratorium. Ilmuwan gila itu telah menggunakan sampel darah manusia pizza dan menyuntikkan serum itu kepada dirinya sendiri karena mengira ia akan menjadi abadi. Tetapi kedua polisi menyetrumnya dengan listrik hingga ia jatuh seperti karung, dan itu membuktikan bahwa susunan serumnya masih belum berfungsi. Namun Big Cheese masih bebas dan ia masih menembaki polisi dari kantornya. Di luar, di dalam mobil, Matt dan Susan mendengar semuanya lewat radio. Matt berkata, "Aku harus membantu polisi." Ia memukul dirinya sendiri 2 kali dengan keras untuk memeriksa apakah kekuatannya sudah kembali atau belum, tetapi ia mendapati bahwa efek asap itu masih tersisa di tubuhnya. Meski tanpa kekuatan, ia tetap bertekad membantu. Ia mengenakan kostum manusia pizza dan berlari ke gedung itu. Ia cepat sampai ke lantai tempat kantor berada, namun Big Cheese menyerangnya diam-diam dan menembaknya di lengan. Polisi mencoba membantu manusia pizza, tetapi Big Cheese memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri ke atap. Manusia pizza, meskipun terluka, tidak tinggal diam. Ia terus mengejar Big Cheese yang melompat dari satu gedung ke gedung lain untuk melarikan diri. Matt mencoba melompat mengejarnya, tetapi gagal dan tergantung di tepi bangunan. Big Cheese melihat keadaannya yang tak berdaya dan memutuskan untuk menghabisinya. Ia mulai menekan luka di lengannya agar Matt terjatuh. Untungnya, Susan dan detektif Moser datang tepat pada waktunya, dan Moser menembak Big Cheese. Penjahat itu melarikan diri sambil terluka menuju mobilnya. Manusia pizza kembali berdiri dan mulai mengejarnya ke area parkir. Big Cheese masuk ke mobilnya, lalu manusia pizza melompat ke atas atap mobil. Chisel yang duduk di dalamnya menambah kecepatan dan mulai menembak ke atap, tetapi sampah lawan berhasil menghindari peluru. Tiba-tiba Big Cheese mengerem keras. Matt terlempar dan jatuh tepat di depan mobil. Big Cheese menginjak gas dan hendak melindasnya saat ia terbaring di tanah. Tetapi untuk kedua kalinya, detektif Moser muncul dengan mobilnya tepat pada waktunya, memotong jalannya dan menyelamatkan manusia pizza. Setelah semua usaha itu, Big Cheese keluar dari mobilnya, mengarahkan senjata ke Moser, lalu menarik Susan dari mobil dan menyeretnya ke pabrik pizza. Manusia pizza mengejar mereka ke sana. Begitu masuk ke dalam pabrik, ia melihat Susan terikat pada sabuk kulit yang bergerak menuju mesin pemotong yang sangat tajam. Matt mencoba menghentikan mesin itu, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia merasakan bahwa kekuatannya telah kembali. Ia menggunakan kekuatan itu dan menghancurkan panel kontrol. Tepat sebelum Susan jatuh ke mesin dan tercabik-cabik, ia berlari secepat kilat, menariknya dan menyelamatkan nyawanya pada detik terakhir. Sekarang yang tersisa hanyalah menyingkirkan Big Cheese. Manusia pizza mendapati bahwa penjahat itu bersembunyi di gudang pabrik, dan tidak ada lagi jalan keluar baginya. Big Cheese mencoba membujuknya dan berkata, "Bergabunglah dengan kami anak muda, kita akan membuat serum dan menghasilkan banyak uang, kita berdua bersama." Tetapi manusia pizza menolak dengan bermartabat dan berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan kata-kata Profesor Tucker. Kekuatanku hanya untuk kebaikan." Big Cheese mencoba berkhianat dan menyerangnya, tetapi sang pahlawan membalas serangan itu dan menyerangnya. Penjahat itu jatuh ke sabuk mesin lain, tetapi kali ini sabuk itu melaju cepat menuju mesin pembeku. Matt mencoba berlari untuk menyelamatkannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Di depan matanya, Big Cheese berubah menjadi bongkahan es besar dan membeku. Akhirnya, pertempuran pun usai. Detektif Moser berterima kasih kepada manusia pizza karena telah menyelamatkan Susan dan menangkap para penjahat. Saat itulah, manusia pizza mengungkapkan identitas aslinya kepada Moser yang berdiri terkejut. Moser menasihatinya dan berkata, "Serahkan urusan memerangi kejahatan kepada kami."
Pada akhirnya, Matt mengantar Susan pulang ke rumahnya, dan akhirnya ia mengakui cintanya. Susan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memberinya ciuman pernapasan buatan. Sang pahlawan mendapatkan gadis yang dicintainya, dan akhir ceritanya pun bahagia. Dan aku juga akan bahagia kalau kamu memberi like dan komentar untuk video ini. Sampai disinilah cerita ini berakhir. Tetapi film-film, kisah-kisah, dan serial-serial kami masih belum selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Kalau kalian ingin menonton kisah dan film yang berpengaruh seperti ini, beri like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, supaya cerita berikutnya langsung sampai ke layar ponsel kalian.